wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini kembali saya ingin menjelaskan materi ilmu kimia yang berkaitan dengan reaksi kesetimbangan kimia. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan reaksi kimia. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai suatu tetapan kesetimbangan konsentrasi. Untuk itu, silakan disimak dari awal sampai akhir agar bisa dipahami. Dan selamat menyaksikan. Ini dia videonya. Untuk menghitung besarnya tetapan kesetimbangan konsentrasi dari suatu reaksi, berarti ini adalah hubungan antara reaksi dan hasil reaksi pada reaksi kesetimbangan secara kuantitatif. Nah, untuk itu sekedar mengingatkan, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana suatu tetapan kesetimbangan bisa kita tuliskan persamaannya dengan melihat suatu persamaan reaksi. Nah, secara umum, untuk reaksi A plus B menghasilkan C plus D ini, dalam reaksi kesetimbangan ini, rumusan untuk persamaan tetapan kesetimbangan atau KC yang berdasarkan reaksi ini adalah hasil kali konsentrasi dari hasil reaksi pangkat koefisien masing-masing, yaitu zatnya C dan D, dibagi hasil kali konsentrasi per reaksi pangkat koefisien masing-masing, yaitu A dan B. Nah, sebelum nanti kita bagaimana menghitung tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC ini seperti apa, saya ingin mengenalkan bahwa yang namanya reaksi kesetimbangan, salah satu dalam reaksi kimia itu adalah reaksi disosiasi atau reaksi penguraian. Maka ada istilah nanti tentang kesetimbangan disosiasi. Nah, dalam reaksi disosiasi ini, maka reaksi kesetimbangan disosiasi ini nanti akan berhubungan dengan besarnya fraksi yang terdisosiasi dan dinyatakan dalam derajat disosiasi atau kita lambangkan dengan alfa. Nah, besarnya alfa dirumuskan sebagai jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai tetapan kesetimbangan suatu persamaan reaksi kesetimbangan? Nah, misalnya pada reaksi ini, yaitu reaksi pembentukan C dan D dari A dan B dengan persamaan reaksi yang bisa dilihat bahwa di sini ada 2A plus B, kemudian tanda kesetimbangan menghasilkan C dan 3D. Diketahui pada keadaan kesetimbangan diperoleh data konsentrasi zat A, B, C, dan D masing-masing berturut-turut. Ini maksudnya mulai A sampai D konsentrasinya adalah 0,5 molar, 0,3 molar, 0,25 molar, dan 1 molar. Nah, hitunglah nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC untuk reaksi tersebut. Perlu kita ingat bahwa dalam menyelesaikan persamaan, dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, maka nilai-nilai yang dimasukkan nanti di dalam persamaan KC tersebut adalah nilai konsentrasi yang dalam keadaan setimbang. Jadi nilai yang konsentrasinya itu sudah pada keadaan setimbang. Menjawab soal seperti ini bisa dilihat. Kita ingat dulu bahwa persamaan KC, tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang ada pada soal ini, secara umum kita masukkan adalah seperti ini. Hasil kali konsentrasi C dan D
di mana D di sini adalah pangkat 3 karena di depan D ada koefisiennya 3. Kemudian dibagi hasil kali konsentrasi per reaksi yaitu A dan B, di mana A ada berpangkat koefisiennya, di sini ada angka 2, maka konsentrasinya A di sini adalah kita beri angka 2. Jadi A-nya adalah pangkat 2. Nah, kita masukkan karena di dalam soal diketahui masing-masing konsentrasi yang ada dituliskan di sini diketahui ini adalah dalam keadaan setimbang. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing konsentrasi dari zat-zat yang ada dalam persamaan reaksi. Yang pertama di sana bahwa konsentrasi C-nya adalah 0,25 ya, yang C ini 0,25. Kemudian D-nya adalah 1 ini pangkat 3. Kita bagi dengan konsentrasi A yaitu 0,5 pangkat 2. Selanjutnya dikali konsentrasi B, B-nya adalah 0,3. Jadi nilai-nilai yang dimasukkan di dalam persamaan tetapan kesetimbangan Kc ini adalah nilai konsentrasi dalam keadaan setimbang. Nah, kita lihat di sini 0,5 pangkat 2 itu sama nilainya dengan 0,25. Jadi ini bisa kita selesaikan, nilainya 1, yang kita bagi nanti tinggal ini 1 pangkat 3 adalah 1 per 0,3. Hasil akhirnya adalah Kc-nya sama dengan 3,33. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di sini ada soal pada reaksi PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Nah, reaksi ini terjadi dalam ruang bervolume 2 liter, di mana 0,12 mol PCl5 terurai. Dan pada keadaan setimbang diperoleh Cl2 sebanyak 0,02 mol. Pertanyaannya adalah hitung nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan juga derajat disosiasi dari PCl5 untuk reaksi tersebut. Nah, untuk menjawab soal yang modelnya seperti ini, untuk lebih hati-hati ya, diperhatikan langkah per langkahnya. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya tadi. Selanjutnya, karena diketahui di sini zat-zatnya ada yang masih belum keadaan setimbang yang diketahui dan hanya sebagian yang diketahui dalam posisi keadaan setimbang, maka kita perlu tuliskan terlebih dahulu informasi awalnya tadi. PCl5 ada mol mula-mula ya, sebanyak 0,12 mol. Kita tuliskanlah di sini dulu tahapan awalnya, mol mula-mula. PCl5-nya di sini sebanyak 0,12 mol. Dan di keadaan awal, di mula-mula tentu saja PCl3 dan Cl2 ini belum ada jumlah molnya. Nah, berikutnya kita tuliskan mol yang terurai. Nah, yang terurai pun kita belum tahu di sini. Yang ada di dalam soal informasinya adalah pada keadaan setimbang, itu pun dari salah satu zat hasil reaksinya yang diketahui, yaitu Cl2. Jadi Cl2 di sini molnya dalam keadaan setimbang itu adalah 0,02 mol. Sehingga tahap berikutnya kita tuliskan terlebih dahulu urutannya. Setelah mol terurai, kita tuliskan mol setimbang. Nah, bagian di sini yang bisa kita isi adalah pada posisi Cl2 di sini, karena di dalam soal dia diketahui besarnya mol Cl2 pada keadaan setimbang itu adalah 0,02 mol. Kita tuliskan di posisi ini sejajar dengan Cl2. Nah, informasi ini nanti berguna untuk kita bisa menentukan nilai mol yang terurai pada posisi yang belum kita ketahui ini. Caranya seperti apa? Ya, tentu saja ini 0,02 mol ini adalah hasil akhir yang diperoleh pada keadaan setimbang. Jadi Cl2-nya sebanyak 0,02 mol. Artinya yang dihasilkan pada saat terurai pun di sini untuk Cl2 itu nilainya sama, yaitu 0,02 mol.
Nah, kemudian untuk mencari yang lain, kita gunakan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya nanti kita lihat untuk masing-masing. Dan kalau sebelumnya nanti kita teruskan, kita perlu cek juga apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya sudah setara ya, sudah sama antara reaksi yang di sebelah kiri, jumlah atom-atomnya atau unsur-unsurnya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini sudah sama semuanya. Ini artinya koefisiennya 1, masing-masing 1. Nah, oleh karena itu untuk mencari PCl3 dengan menggunakan perbandingan koefisien, maka mol terurai untuk PCl3 karena sini koefisiennya 1 sedangkan Cl2 juga 1, 1 banding 1 berarti ini artinya yang 0,02 milik Cl2 ini untuk PCl3 pun sama. Nilai mol terurai untuk PCl3 juga 0,02. Ini tadi karena koefisiennya adalah sama, 1 banding 1. Sehingga untuk PCl5, ini juga koefisiennya 1, nilainya juga sama, ya 0,02. Dan untuk PCl3 pada keadaan setimbang pun nanti nilainya akan sama, yaitu 0,02. Nah, jadi untuk PCl5 tadi nilainya adalah 0,02 pada kondisi mol yang terurai. Nah, ingat untuk mencari mol yang terurai di bagian sini, ini kita bisa gunakan perbandingan koefisien untuk mencari mol yang belum diketahui dengan memanfaatkan salah satu mol zat yang sudah diketahui. Misalnya saja tadi adalah milik Cl2. Milik Cl2 0,02 mol. Dan kemudian untuk mol setimbang dari PCl5, ini tinggal kita kurangkan karena mol mula-mulanya 0,12 dan yang terurainya adalah 0,02. Maka pada keadaan setimbang mol PCl5 adalah 0,1. Nah, sudah kita dapatkan kondisi setimbangnya untuk masing-masing zat dengan jumlah mol untuk PCl5 0,1, PCl3 0,02, Cl2-nya adalah 0,02 juga. Setelah ini kita bisa dapatkan untuk menentukan nilai Kc dari reaksinya. Kita tuliskan dulu Kc-nya adalah hasil kali ya konsentrasi dari PCl3 dengan Cl2 dibagi dengan konsentrasi PCl5. Nah, nilainya ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan dari Kc ini. Akan tetapi perlu diingat bahwa ini adalah nilai untuk konsentrasi. Jadi ini yang kita masukkan seharusnya adalah nilai untuk konsentrasi. Sementara yang diketahui itu adalah mol. Maka untuk menghitung konsentrasi, rumus konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, di sini volumenya sudah diketahui 2 liter. Artinya, kita masukkanlah untuk masing-masing dari zat ini, PCl3 tadi molnya 0,02, dibagi volumenya 2 liter. Begitu juga dengan Cl2, ini juga 0,02, molnya 0,02, dibagi 2. Nah, ini akan bernilai menjadi nilai konsentrasi. Jadi karena mol per volume itu sama dengan konsentrasi. Nah, kemudian tidak ada pangkat-pangkat di sini karena memang koefisiennya di sini ada satu-satu ya. Kita bagi dengan konsentrasi PCl5. Konsentrasi PCl5 berarti mol PCl5 dibagi volume. Volumenya adalah 2 liter. Sedangkan molnya PCl5 adalah 0,1. Kita dapatkan nilai akhirnya adalah 0,002. Nah, inilah caranya kita kalau mau menghitung nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi jika di dalam soal itu tidak diketahui
kondisi atau zat-zat yang dalam keadaan setimbang ya. Untuk semua zat tidak diketahui dalam keadaan setimbang, melainkan hanya salah satunya saja yang diketahui. Dan di sini juga yang diketahui juga bukan konsentrasi melainkan mol, maka perlu diingat nanti bahwa untuk mencari konsentrasi, nilai konsentrasi didapat dari mol per liter. Nah, selanjutnya kita di sini lagi mau mencari derajat disosiasi atau alfa. Nilai alfa, rumusnya tadi adalah alfa sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula. Nah, yang mau kita hitung adalah derajat disosiasinya PCl5. Yang terurai untuk PCl5 ini adalah 0,02 dan mula-mulanya adalah 0,12. Nah, setelah ini kalau kita hitung hasilnya untuk derajat disosiasi atau alfa dari PCl5, hasil akhirnya adalah alfa sama dengan 0,17. Nah, untuk selanjutnya ini ada sebuah soal yang bisa digunakan untuk latihan dalam menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Di sini ada soal tentang reaksi pembentukan NH3. Reaksinya adalah terjadi antara N2 dan H2 menghasilkan NH3 yang terjadi pada ruang 1 liter, di mana gas N2 sebanyak 0,2 mol bereaksi dengan gas hidrogen atau H2 sebanyak 0,5 mol. Kemudian pada keadaan setimbang diketahui terbentuk 0,2 mol gas NH3. Jadi reaksinya ini bukan reaksi penguraian, melainkan reaksi pembentukan. Jadi nanti diketahui mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol setimbang. Jadi bukan mol yang terurai, melainkan mol dalam keadaan reaksi. Demikianlah tadi cara untuk menentukan nilai dari tetapan kesetimbangan suatu persamaan reaksi kesetimbangan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.